Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pekan ini, saya akan mencoba mengupas isu tentang rencana pembebanan pajak bagi 9 bahan pokok. Ini merupakan isu yang terjadi di belantika atau perpolitikan Indonesia dewasa ini. Paling tidak dalam 1 minggu ini, Profesor Dr. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, sibuk untuk mengkanter, membahas mengenai bocornya rencana undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang dikenal dengan RUU KUP. RUU KUP ini penting karena dianggap menjadi ketentuan umum yang akan juga berkaitan dengan berbagai undang-undang perpajakan lainnya, karena dari RUU KUP ini nanti akan misalnya kepada undang-undang tentang pajak penghasilan, pajak peralihan biaya nama dan seterusnya, pajak balik nama dan seterusnya. Nah, isu yang kemudian bergulir adalah paling tidak 2 hal. Yang pertama, RUU ini bocor sebelum kemudian memang ini menjadi dokumen resmi yang kemudian akan disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk didiskusikan. Kemudian yang kedua, isu ini menjadi menggelinding karena kemudian dihadap-hadapkan bahwa untuk sembako pemerintah mengenakan pembebanan berupa pajak sembako sebagaimana dikabarkan di dalam RUU KUP itu, sementara untuk pajak terhadap peralihan barang mewah untuk mobil misalnya dibebaskan. Nah, bagaimana kemudian kita menanggapi isu ini? Yang pertama, tentu saja secara konstitusi ada ketentuan pasal 23 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketika Undang-Undang pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan secara tegas, maka kita tentu berpandangan, kita semua paham bahwa tidak mungkin pajak itu akan lahir kalau tidak mendapat persetujuan dari DPR RI. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah kemudian nanti betul-betul RUU KUP yang disinyalir oleh banyak orang yang katanya berasal dari dokumen yang bocor itu bahwa akan mengenakan pajak terhadap sembako? Jika iya, tentu saja nanti DPR harus menolaknya. Dan kalau ini benar, tentu DPR dan kita semua wajib menyoal mengapa kemudian muncul pemikiran seperti ini. Lebih jauh dari sekedar konstitusi, sebetulnya perpajakan atau pajak yang didefinisikan sebagai pungutan wajib yang dimintakan oleh negara kepada rakyatnya untuk keperluan negara dan ini sifatnya memaksa harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Di Inggris dikenal dengan adagium tidak ada pajak tanpa persetujuan dari lembaga perwakilan, no taxation without representation. Dan jika pun ada pajak tanpa persetujuan, itu harus dianggap sebagai perampokan oleh negara. Pemirsa, sahabat membelajar, saya berpandangan isu ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, ini soal komunikasi politik politisi Indonesia, karena pemerintah di satu sisi dengan DPR di sisi lain berdasarkan konstitusi yaitu pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 mereka mempunyai kewajiban, tanggung jawab konstitusi, hak yang sama secara konstitusional untuk jadi atau tidaknya undang-undang. Apalagi ini urusan pajak yang akan membebani beban rakyat. Nah, mengapa kemudian komunikasi menjadi problem, komunikasi politiknya?
ketika misalnya ini berawal dari bocoran, mestinya siapapun politisi yang menemukan bocoran ini mestinya kemudian memanggil Kementerian Keuangan untuk menjelaskan di hadapan public hearing misalnya, di hadapan masyarakat menggunakan online, Zoom, dengan menjelaskan mengapa ada kabar seperti ini, ada bocoran seperti ini. Kemudian di pihak lain, Kementerian Keuangan juga harus secara transparan memberikan rilis kepada publik bahwa kabar mengenai rencana pengenaan beban pajak sembako itu tidaklah benar. Kuncinya di komunikasi politik. Yang kedua, tentu saja soal kepahaman fungsi masing-masing. Pemerintah bersama-sama dengan DPR, keduanya memegang amanah konstitusi untuk bersama-sama melahirkan undang-undang yang tidak akan membebani rakyatnya. Persoalan perekonomian di tengah pandemi ini sudah demikian besarnya. Mengapa kemudian muncul isu-isu seperti ini yang kemudian menjadi sangat liar? Sekalipun kemudian di akhir pekan ini kita mendapatkan video ketika Profesor Sri Mulyani datang ke Pasar Santa berdiskusi dengan pedagang sembako, menjelaskan tidak ada rencana ini, tetapi itu belum cukup. Kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.